Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sejawat seperjuangan, menangis di kala berduka, tertawa di kala bahagia. Insyaallah. Asik. Nah, pantun ini ya. Kuntilanak naik sepeda. Ini spontan aja. Di tengah jalan habis minyak. Tahu minyak ya? Kalau di Medan itu bensin minyak namanya, Pak. Jawablah salam saya yang kedua, karena yang pertama kurang serempak. Ini nyambung nggak ini? Enggak ya? Ya itu contoh yang nggak nyambung. Ini cuma ngasih contoh ya. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya ini pertemuan terakhir kita. Keinginan atau goal dari pertemuan kita ini, teman-teman bisa ngomong di depan orang. Mesti semua udah bisa ngomong di depan orang, ya? Bisa dong. Tapi berapa banyak orang yang ketika berbicara di depan orang, acara yang formal, cuma hanya beberapa kata, setelah itu diam karena lupa, grogi, nervous, apalagi takut, apalagi ada si doi di sana. Allah, langsung ketawa yang sebelah sini ya. Nah, baik, sebelum itu saya ingatkan kembali. Nah, tentunya nanti kita ini ada yang namanya opening. Apa tuh opening? Pembukaan. Bagaimana biasanya setiap pembukaan itu biasanya banyak orang yang mesti pertama karena saking groginya tidak mengucapkan salam. Tiba-tiba yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, ini gini itu Pak ya. Nah, saya gini gemeter takut. Mengucap salam tetapi tidak tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan saya berdiri. Siapa yang bisa kayak gitu? Anak kecil ya, anak kecil karena takut dan lain sebagainya, akhirnya nggak berani lihat, akhirnya menangis ya. Nah, selanjutnya apa? Belum dalam kondisi tenang atau siap mental. Orang opening biasanya gitu. Waduh, giliran aku nih, aduh, nggak tenang. Padahal makanan yang kesukaan di depan itu Pak biasanya dilahap habis kalau hari biasa karena mau tampil, nggak selera makan. Pernah nggak? Saya waktu paling nervous itu Pak ketika sidang skripsi. Ya Allah, luar biasa itu. Belum ya? Nggak tahu besok ini sidang tesis. Mohon doakan semoga segera selesai. Amin. Nah itu saya nervous banget Pak. Ya Allah, ini maksudnya apa Mas? Ya Allah, apa ini ya Allah? Jadi sehebat apapun mesti kita akan mengalami yang namanya nervous. Itu sebabnya kenapa harus menyiapkan materi dengan sebaik-baiknya. Nggak pakai pointer. Wajah tidak welcome. Tahu ya wajah nggak ada welcome ya. Kita kan harusnya senyum. Ini bapak. Ya itu yang di sana itu ngapain itu? Itu marah-marah ya. Tergesa-gesa. Pertama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesempatan kita bergrup apa ya dan sebagainya. Nah, akhirnya orang nggak menangkap apa yang disampaikan. Tidak membuat hadirin nyaman dan siap. Pernah nggak sih teman-teman melihat pembicara di depan itu tapi teman-teman nggak nyaman gitu rasanya? Nggak pernah ya, luar biasa ya. Tidak berhasil menarik perhatian hadirin sejak awal. Dulu waktu saya ini nggak bisa nyala Pak ya, waktu awal kali pertemuan kita ini nggak bisa nyala. Kenapa saya assalam? Wah itu gimana caranya mendapatkan perhatian bapak dan ibu? Itu saya lantangkan suara saya berdiri. Nah, gimana bapak ibu-ibu tetap merasa nyaman walaupun tanpa PowerPoint. Nah banyak cara untuk menarik perhatian audiens. Contohnya saja Pak Mamat adalah seorang pengusaha tomat. Kekayaannya sangat pesat. Rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya berkilat-kilat.
uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, bahkan sampai 4. Tapi sayang hadirin, apa ini? Pak Mamat nggak pernah sholat, tak mau bayar zakat, selalu berbuat maksiat. Akhirnya ia meninggal dan dikubur rapat-rapat agar tak melompat-lompat. Mengapa melompat-lompat? Karena dihukum sama malaikat. Masya Allah. Nama saya kan Sultan nih. Lain halnya dengan Pak Sultan, dia adalah seorang pengusaha yang tampan. Kok nggak terima yang sebelah sini ya? Pengusaha yang tampan begitu ya. Orangnya suka menolong orang yang kesusahan, selalu bersifat dermawan. Akhirnya ia dirindukan oleh bidadari yang ada di kayangan. Badas. Nah itu biasanya saya kalau gitu dulu ya, cara menarik perhatian teman-teman itu hanya untuk teman-teman. Kalau pengajian ya, bapak-bapak kan nggak mungkin. Nah, pengajian konteksnya berbeda. Ya itu juga bisa dipakai untuk menarik perhatian. Nah, jadi bagaimana kita menarik opening itu penting Bapak Ibu. Karena itu nanti akan berkesinambungan sampai akhir, ngerti nggak maksudnya? Kalau opening aja kita udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mah udah apa ini? Itu kenapa opening menjadi hal yang penting. Harus semangat, antusias. Itulah awal kita merebut perhatian audiens pertama kali. Sebelum opening biasanya ya diri dulu, tenang, lihat kanan, lihat kiri, jangan kelamaan, jangan 5 menit gini-gini doang, mulai ya. Nah artinya itu kita untuk menahan nervous, ngerti nggak maksudnya Pak? Nggak langsung Assalamualaikum, nah itu biasanya kita bakal banyak kehilangan materi. Tapi kalau begitu sampai tenang dulu, tarik nafas, Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi dia pola napas kita pun nanti terbentuk gitu maksud saya Pak. Beda orang kalau yang tergesa-gesa. Mesti ngap-ngapan, ngerti nggak maksudnya ngap-ngapan Pak? Alhamdulillah. Akhirnya yang susah napas tambah. Nah itulah opening itu menjadi penting, harus kita perhatikan Bapak Ibu. Nah bagaimana kalau kita lupa materi? Nah ketika opening itu biasanya apa sih Pak isinya? Ya penghormatan, sholawat kepada atas Nabi, kan gitu Pak ya. Nah dan lain sebagainya, puja-puji syukur. Itu hal yang bahkan kita hafal tanpa kita hafalkan, ngerti nggak maksud saya Pak? Hafal tanpa kita hafalkan karena kita sering mendengarnya gitu. Tapi berapa orang yang banyak udah hafal tapi nggak berani sambutan? Kan itu pertanyaannya. Nah kalau di Medan Bapak Ibu, menikahkan anak itu kan luar biasa. Kalau kan orang Medan nih, itu seperti melepaskan anak kita ke orang lain. Itu kalau ibunya lagi sambutan, itu nggak ada sambutannya. Inilah anak yang bisa ibu sampaikan. Nangis aja isinya. Ini ke atas hari baik-baiklah kalian. Nah, jadi gak ada yang lagi disampaikan, bingung orang ini apa. Ya memang begitu kalau di Medan Bapak Ibu. Besok kalau pergi ke Medan ya, khususnya adat Mandailing, saya orang Mandailing, marganya Nasution. Jadi kakek buyut saya itu Jenderal Aha Nasution, kenal ya? Nah itu masih nyambung lah ya. Maka perawakan saya ini agak-agak jenderal gitu kan ada gitu Bapak ya. Maaf. Banyak pokoknya yang Nasution keren ya Bapak ya. Nah, baik, ini kesalahan-kesalahan yang paling umum terjadi seorang ketika membuka atau memulai pembicaraannya di hadapan orang lain. Tahu nggak kenapa? Ini khususnya mahasiswa ya. Tahu nggak kenapa? Ada tipikal teman kita itu nggak pernah ngerjain tugas, ngerti nggak? Tapi ketika presentasi, dia seolah-olah yang paling paham dengan tugas kita. Banyak kan? Aku udahlah ngeprint aja kan gitu kan. Tapi ketika presentasi, wah, dosen malah ngasih dia yang paling gede nilainya. Ya enggak? Kenapa coba? Enggak tahu. PD-nya.
cara menyampaikannya di depan publik, ngerti nggak? Meyakinkan orang lain. Nah, itu yang buat dia. Nah, itu dulu saya begitu. Orang yang jarang ngerjain tugas, sudah oke lah, aku nggak apa-apa. Tapi ketika presentasi, assalamualaikum, wah penampilan itu, mohon maaf dulu saya kalau presentasi Pak selalu jaga penampilan, masukin baju ketika perut belum begitu maju ya. Jadi baju itu masih mantap dimasukin gitu ya. Nah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah Arab mengatakan, manjadda wajada man sobaro jopiro. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapat. Barang siapa yang bersabar maka ia akan beruntung. Beruntung kita teman-teman, kita masih dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Asik. Ngeri ya. Nah, itu belum saya orasi. Dulu saya sering orasi di ini titik nol. Ini teman saya ya Pak ya, sering orasi. Ternyata itu melatih mental juga gitu ya. Walaupun ada sebagian orang nggak sepakat dengan itu Pak ya. Cuma saya dulu ya melatih mental aja gitu. Belajar melatih mental. Ngomong di depan. Bahkan dulu pernah ngomong di depan menteri biasa aja, sok-sokan garang gitu Pak. Ini gimana Pak? Ya. Padahal setelah itu biasa aja gitu Pak ya. Cuma mau menunjukkan eksistensi ya teman-teman ya. Nah, apalagi mahasiswa kan badan eksekutif mahasiswa, badan eksistensi mahasiswa. Mahasiswi ya teman-teman. Nah, itu pentingnya opening ya. Ini saya nggak lama Pak ya, sekitar sejam. Setelah itu praktek sejam. Jadi kita pulang kira-kira jam 1 malam ya. Syukur ya pagi ya. Oke. Kok udah closing aja? Nah, diisi apa yang biasanya terjadi? Kesalahan-kesalahannya, poin pembicaraan tidak tertangkap. Jadi ngomongin kebersihan, malah dia ngomongin kenyamanan, keindahan, kesempurnaan. Oh, nyambung ya. Astagfirullahaladzim. Kok ini materinya malah gitu nih Pak ya. Ini agak refresh dikit lah ya. Nah, tidak jelas atau tidak ada struktur sehingga pembicaraan lebih sulit untuk diikuti. Pak, ketika tadi saya manjadda wajada man sobar, gimana? Agak terhipnotis nggak? Artinya agak wow. Ngerti nggak maksudnya? Ketika tadi saya man sobar, barang siapa yang bersungguh-sungguh. Nah, itu struktur kata-katanya tertata gitu maksud saya. Kalian pun tapi setelah itu udah kan. Tapi apa yang poin yang ingin saya sampaikan, saya berhasil mentransfer ke teman-teman apa yang ingin saya maksudkan gitu loh. Bener juga ya, akhirnya kan gitu. Oh iya ya, yang sungguh-sungguh akan mendapat, yang sabar akan beruntung. Apalagi biasanya terlalu banyak bunga-bunga pembicaraan atau bertele-tele. Masa sambutan aja, pernah nggak dengerin sambutan Pak waktunya cuma 5 menit ya, dia sejam melebihi pemateri. Yang ketawa mesti pernah mengalami itu gitu maksud saya. Pernah mendengarkan itu? Pernah Pak. Sambutan cuma dikasih waktu 5 menit tapi dia melebihi pemateri. Pemateri cuma 30, akhirnya dia sejam. Akhirnya dia jadi pemateri. Nah ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang alokasi waktu. Nah, terus apa? Tidak melibatkan hadirin dalam proses penyampaian isi. Nah, itu penting. Teman-teman, menyapa audiens. Coba Mas, senyum kan? Mas. Wah, ini ngajak berantem ini katanya kan gitu. Main kita kalau di Medan gitu, main kita, bertumbuh kita. Tidak menggunakan variasi aktivitas dalam menyampaikan materi. Itu pentingnya intonasi, artikulasi dalam menyampaikan materi. Hari ini kawan-kawan, kita berkumpul lagi di medan juang untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas. Siapa yang belum ikut andil dalam menyuarakan kawan-kawan petani, buruh yang saat ini teman-teman tak mendapatkan pekerjaan dan tempat yang layak? Apakah hati kalian masih tertutup kawan-kawan? Masih ya. Padahal saya mau teriak tadi karena masjid takut roboh Pak ya, jadi nggak jadi ya. Nah, selanjutnya apa? Ada yang namanya closing time. Jadi closing itu juga penting, memberikan penutup yang betul-betul meninggalkan kesan yang mendalam. Bila perlu ditambahkan quotes. Apa tuh quotes? Kutipan, kata-kata mutiara. Kalau teman-teman saat ini tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik,
maka teman-teman akan disibukkan dengan hal yang jelek atau batil. Itu sebab pertemuan ini kita jadikan momentum untuk memperbanyak ibadah kita. Semoga pertemuan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, burung irian, burung cendrawasih, burung perkutut, burung jala, itulah nama-nama burung. Wassalamualaikum. Malah gitu ya. Nah, buah tomat, buah kedondong. Itulah nama buah. Oh gitu. Nah, Pak, kita nggak lama Pak ya, karena banyaknya nanti kita langsung bagi 2 sesi Pak ya, yang putra, yang putri, semua kita tes, langsung dikomentari gitu Pak ya, oke? Karena yang paling enak itu komentari Pak ya, mohon maaf, itu paling enak, pekerjaan paling enak, bukan begitu teman-teman? Iya. Oh, ngapain sih jualan kan gitu kan? Ngapain sih tamat S1 cuma di rumah dan sebagainya ya? Enak itu Pak yang komentarinnya. Nah, terkait dengan MC, nah bagaimana sih Pak menjadi seorang MC? Ini saya malah lupa nulisinnya di sini Pak. Tapi saya sampaikan. Dulu sebelum saya dulu waktu mahasiswa Pak, saya jadi ketua BEM pernah, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam, pernah jadi wakil presiden. Sebelum itu dulu saya nge-MC Pak. Nge-MC dongeng TPA juga saya pernah Pak ngedongeng. Pokoknya semua yang public speaking saya sikat. Asik, ya. Ngeri ya. Bayangin, speaker aja kalah sama suara saya ya. Jadi besok bisa rekam aja suara saya untuk speaker masjid ya. Nah, enggak, dulu pernah Pak. Jadi saya MC formal. Nah, ada namanya MC formal di acara-acara yang resmi. Nah, biasanya acara apa tuh Pak? Pengajian kan gitu Pak ya. Apalagi upacara ya Pak ya. Nah, non formal, nah, biasanya acara-acara apa Pak? Non formal, banyak lah perlombaan, gema takbir. Biasanya kan kalau gema takbir Idul Adha itu ada perlombaan ini Pak ya. Apa namanya? Pawai keliling, takbir keliling. Nah, itu saya dulu jadi MC-nya sering gitu. Inilah dia teman-teman kita tampilkan. Nah, dari Masjid An-Nur Surodikoro dengan tema, jangan kalian nanya apa ini temanya Dek. Jadi semua harus udah tahu tema cinta Nabi. Yeay, nggak ada yang ye? Kok nggak ada yang ye? Ayo yeay. Itu kan kamu ye juga kan akhirnya kan? Akhirnya kita ngajak mereka. Nah, jadi bagaimana Pak tekniknya MC? Yang pertama tentunya pembukaan. Yang pertama yang harus diperhatikan, tulis manual acaranya. Tuh yang pertama, ingat Pak, tulis manual acaranya. Ini acaranya apa? Acaranya ini pengajian. Nah, pengajian berarti kan ada pembukaan, sambutan, apa lagi Pak? Kalam ilahi. Nah, semua yang bertugas MC harus tahu. Bupati datang misalkan ke pengajian kita, Bapak harus tahu siapa nama bupatinya. Jangan sampai salah. Nama bupatinya misalkan Pak Sultan Kumala Pontas, amin. Yang aminin besok saya angkat jadi sekda ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, amin ya mestinya. Betul ya. Nah, ngelamun tuh bukan ngelamun, bermimpi ya, mohon maaf ya, bermimpi itu bebas ya, dan gratis bermimpi. Nah, harus tahu Pak manual acaranya apa. Nah, siapa yang akan berbicara di depan, tampil. Setelah itu biasanya setelah sambutan apa Pak? Acara inti. Udah, setelah itu apa Pak? Doa penutup, selesai. MC itu yang pertama terkait dengan acara, dan biasanya itu udah disiapkan oleh panitia. Tinggal kita memastikan di hari H itu siapa yang datang. Ngerti nggak saya Pak? Ini bupati bener datang nggak? Oh enggak, yang datang wakilnya. Oh tidak, diwakilkan oleh ajudannya. Oh tidak, diwakilkan oleh. Nah, itu harus kita pastikan dengan sebaik-baiknya. Jadi MC itu sebenarnya insya Allah mudah. Tinggal Bapak variasinya. Bagaimana ketika masih ribut-ribut sementara acara mau mulai? Biasanya Bapak gimana? Jangan nunggu tenang, nggak tenang mereka. Hadirin diharap tenang. Mohon perhatiannya, boleh.
Tapi itu tetap ada nada dan intonasinya. Mohon perhatian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ustadznya baru datang, biasanya MC gimana? Pak, Bu. Ustadz baru datang nih. Orang udah mulai tala'al badru alaina. Ahlan wa sahlan ya Ustadz bihudurikum ya Ustadz. Enggak bisa bahasa Arab. Selamat datang Ustadz, kami ucapkan ke masjid kami. Tuh. Jadi semua MC itu orangnya friendly, Pak. Oke. Apa tuh friendly? Bersahabat. Jadi enak gitu. Senyum, sapa, salam dulu. Tapi ya jangan setiap assalamualaikum satu-satu datang assalamualaikum, nggak gitu juga ya. Nah itu ya Pak ya, mesti semua udah tahu. Cuma kesusahannya apa Pak? Prakteknya. Nah makanya harus ada praktek MC ya. MC acara apa? Public speaking ya. Kemarin kan ada MC-nya Pak ini sebelum mulai. Pak Sinten nggih? Pak Sugeng nggak hadir. Oh sambutannya. Setelah itu langsung mulai ya. Emang kemarin nggak ada MC di sini ya. Luar biasa emang acara kita tanpa MC berjalan gitu Pak ya. Tanpa ada MC berjalan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya itu aja yang ingin saya sampaikan. Istilahnya hanya untuk memberitahukan 3 poin ini untuk praktek kita pada malam hari ini. Ya. Opening harus memukau, isi jangan bertele-tele. Kalau ngomongin itu, yang ngomongin itu maksud saya. Nah selanjutnya diakhiri dengan closing yang memukau, biar berbekas di hati teman-teman. Demikian saja Pak Bian, mungkin langsung bisa kita adakan praktek. Siap. Nah, karena acara intinya malam ini itu Pak, praktek ya. Udah 3 kali teori, aduh enak di Bapak, suara kami yang entek ya.